البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita masih melanjutkan kisah hadis Abi Hurairah tentang apa itu wanita kulit hitam yang meninggal itu. Kemudian apa kita sebutkan di sini, faka'annahum sagharu amroha au amrohu, seakan-akan mereka itu meremehkan urusannya. Dan siyak dari hadis ini menunjukkan bahwasanya apa, tidak layak untuk kaum muslimin walaupun dohirnya adalah urusannya rendah, maka kemudian apa kita rendahkan, tidak boleh. Bahkan apa, boleh jadi ini akan menjadi benih-benih kesombongan, karena al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan adalah apa? Yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, makanya Rasulullah membimbing sahabat, tidak boleh kita meremehkan walaupun dia hanya tukang sapu, walaupun dia adalah bekas hamba sahaya, walaupun dia itu adalah kulit hitam dan seterusnya. Bukan berarti kita katakan para sahabat itu sombong, tapi wajar, namanya pendidikan itu bertahap. Apalagi apa, mereka itu lahir bukan di atas Islam, kebanyakan sahabat, tapi di atas kebiasaan jahiliyah. Wajar diperbaiki sedikit demi sedikit, dan sahabat begitu diperbaiki langsung jadi baik. Tidak kebanyakan orang di zaman kita atau macam kita sendiri, perlu nasihat berkali-kali baru meninggalkan suatu kebatilan dan seterusnya. Tayyib. Dan inilah inti yang dibahas, yaitu apa? Walaupun tampaknya dia adalah lemah, tapi dia masuk di dalam keutamaan. Makanya disebutkan oleh Imam Nawawi di sini. Makanya Rasulullah betul-betul apa, mendatangi dia dan kemudian menyolati kubur dia. Tidak ada istilah apa sudah dikubur ya sudah, nggak ada lagi kewajiban. Walaupun tidak sampai wajib untuk orang yang tertinggal, tapi apa? Ini adalah penghormatan. Tayyib, kita lihat di sini apa? Dulu ni ala qabrih. Tunjukkan kepada saya di mana kubur dia. Berarti dari sini apa? Ini bantahan kepada orang-orang sufi yang mengatakan ilmu Rasulullah adalah ilmu lauhul mahfud. Buktinya apa? Rasulullah nggak tahu mana kubur wanita ini. Padahal mereka memakai hadis ini untuk apa? Bolehnya begini, bolehnya begitu. Tapi mereka lupa kalimat ini dan faedahnya. Rasulullah nggak tahu kubur seseorang, kubur wanita itu. Padahal apa? Masih di dekat situ juga, masih di Madinah. Berarti menunjukkan Rasulullah tidak tahu perkara yang gaib. Tayyib fadalluhu. Maka kemudian mereka menunjukkan kepada Rasulullah SAW kubur wanita tersebut. Fasalla alaiha. Kemudian Rasulullah menyolatinya. Dari sini kita mendapatkan faedah sebagaimana yang telah kita lewati juga di dalam apa itu, di dalam Taisirul Alam, bahwasanya apa, boleh kita menyolati di atas kubur dia itu. Ketika apa, kalau kita memang tertinggal, tidak mengetahui dan sebagainya. Walaupun ini tidak wajib, karena dia adalah fardu kifayah, sudah ada yang menyolati maka tidak perlu kita tidak wajib lagi. Tapi ini hukumnya adalah mustahab, sebagaimana penjelasan para fuqaha. Fardu kifayah kalau sudah ditunaikan oleh orang yang jumlahnya cukup, maka dia berubah menjadi mustahab. Dan mustahab adalah apa? Tetap pahalanya adalah banyak sekali. Pahalanya apa itu? 1 qirat atau boleh jadi 2 qirat kalau kita ikut mengurusi. Tapi ini jelas Rasulullah tidak ikut mengurusi jenazahnya. Tayyib. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, dan juga dari hadis ini sebagaimana disebutkan oleh para syurah, yaitu apa? Ini adalah termasuk pengkhususan dari apa itu? Hadis siapa itu? Abdullah bin Marsad kalau tidak salah Al-Ghinawi, yaitu apa? La tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Jangan kalian sholat ke kubur dan jangan kalian itu duduk di atas kubur. Dan juga apa hadis Umar ibn Khattab tentang apa? Larangan sholat di antara kubur. Dan juga hadis mutawatirah tentang apa? Tentang laknat Rasulullah untuk orang-orang terhadap orang-orang yang menjadikan apa? Kubur sebagai tempat sholat. Maka apa dikhususkan di sini adalah apa? Keluar darinya adalah sholat jenazah. Untuk sholat jenazah boleh dikerjakan di kubur. Kenapa dia itu boleh? Dijelaskan oleh para ulama adalah karena dia tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Jadi tidak ada istilah sujud kepada apa? Kepada makhluk di sini. Karena sholat jenazah itu hanyalah apa? Berupa berdiri saja. Apalagi di sini Rasulullah mengerjakannya di kubur, menunjukkan apa? Boleh untuk sholat jenazah dikerjakan di kubur. Sebagai apa? Pengkhususan. Adapun untuk sholat-sholat yang lain tidak boleh sholat di kubur, sholat di antara pekuburan dan semacam itu. Itu termasuk apa? Membuka pintu laknat. Tayyib. Kemudian Rasulullah bersabda, inna hadhil qubur mamlu'atun zulmah ala ahliha wa innallaha ta'ala yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Sesungguhnya kubur-kubur ini dia dipenuhi dengan kegelapan. Zulmatan berarti i'rabnya sebagai apa ya? Sebagai tamyiz ya. Tayyib.
Tamyiz sebagai pengganti dari apa? Pengganti dari fa'il. Karena fa'ilnya adalah yang dzulmah itu sebenarnya. Tayyib. Terhadap orang-orang yang ada di dalamnya, dan sesungguhnya Allah yang menerangi kubur-kubur tadi dengan sholatku kepada mereka. Dan ini sebagaimana di dalam apa? Hadis Al-Harits Al-Asy'ari diriwayatkan oleh Imam Muslim itu. Apa itu as-sholatu nur? Sholat adalah cahaya. Makanya di sini ada isyarat bahwasanya apa? Bahwasanya orang-orang yang di dalam kubur, walaupun dia sendiri adalah mengerjakan sholat, boleh jadi kuburnya tetap gelap karena kurangnya ini atau karena faktor-faktor yang lain. Tapi apa? Dengan tambahan adanya syafaat dari kaum muslimin, maka apa? Cahayanya itu menguat. Boleh jadi sholatnya itu tidak diterima atau diterima, tetapi apa? Ada faktor penghalang yang lain yang menyebabkan kuburnya itu masih gelap. Tapi dengan adanya syafaat maka dia tertolong. Maka di sini kita tahu betapa pentingnya sholat jenazah untuk menolong saudara-saudara kita. Dan itu lebih penting daripada apa? Kita mengirimkan bacaan yasin, bacaan tahlil atau apa yang dalilnya itu dhaif. Sementara dalilnya yang jelas, banyak kaum muslimin tidak mau mengerjakan sholat jenazah tadi. Padahal ini lebih ringan, tak perlu bayar. Kalau kirimkan yasin, boleh jadi kita harus bayar 2.000 kepada tim khusus tadi itu. Tim khusus dari kampung. Padahal para ulama mengatakan bahwasanya walaupun mengirimkan doa ini terjadi perselisihan, sebagian membolehkan, tapi harus doanya doa yang benar, ayatnya adalah ayat yang benar, tidak dipotong-potong dan sebagainya. Kebanyakan mereka membolehkan itu, tetapi apa? Harus syaratnya adalah dia niatnya lillahi ta'ala, baru dikatakan ibadah, baru ada pahala, baru layak apa? Pahala itu dihadiahkan. Tapi kalau orang yang datang itu niatnya adalah cari uang, dan memang itu terbukti, nanti pemimpin kelompok itu nanti dia akan minta mana bagian saya, menunjukkan dia bukan ibadah, tapi dia sedang mencari harta. Maka bagaimana dikatakan dia itu akan menghadiahkan pahala, sementara pahalanya tidak ada? Karena berpahala itu kalau apa? Kalau ikhlas, sementara dia nggak ikhlas. Niat kedatangannya adalah untuk mencari uang. Walaupun misalkan kita ikut pendapat jumhur bahwasanya ini amalannya bukanlah amalan yang batil, tetapi apa? Tapi kita tidak katakan itu sebagai apa? Sebagai amal soleh. Karena amal soleh syaratnya adalah harus ikhlas. Nah, dia nggak ikhlas karena dia mencari uang. Maka apa gunanya kita keluarkan uang 2.000 kepada dia, kemudian ternyata nggak sampai karena orangnya tidak mendapatkan pahala. Bagaimana dapat pahala? Sementara niatnya adalah cari uang 2.000 tadi. Ya kalau 2.000, kalau di KL mungkin 4.000 tuh. Alhamdulillah. Malah jadi bisnis memang. Bisa kalau apa? Dia memang ikut pendapat jumhur, maka dia memang ikhlas lillahi ta'ala membacakan Al-Quran, kemudian dia mengikhlaskan pahala itu untuk orang yang meninggal, maka ini boleh. Syekhul Islam pun membolehkan. Tetapi apa? Tapi betul-betul ikhlas niatnya. Kemudian dia dikasih uang, itu lain. Tanpa dia berniat mencari uang tadi. Cuma masalahnya banyak orang yang tidak malu dari para imam masjid atau para pemimpin-pemimpin apa itu namanya, klub-klub tadi. Ketika amplopnya nggak dikasih, mereka akan datang minta mana amplop yang dijanjikan atau mana bagian kami yang ma'ruf itu dan seterusnya. Ma'ruf tapi mungkar. Baik. Kita lanjutkan dulu. Baik, dari sini kita tahu tentang apa pentingnya syafaat dari orang-orang yang masih hidup. Dan dari sini kita tahu bahwasanya orang yang mati amalannya telah terputus. Dia tidak mampu untuk apa? Untuk menambah amalan lagi. Sehingga apa? Dia perlu bantuan dari orang yang di atas. Tetapi praktek dari sebagian kaum muslimin terbalik. Justru apa? Orang yang masih hidup yang memerlukan bantuan orang yang sudah mati. Padahal orang yang sudah mati tidak mampu untuk mandi sendiri, tidak mampu untuk pakai pakaian sendiri, tidak mampu untuk apa? Menggali lubang sendiri. Bagaimana setelah itu justru dimintai berkah ini, dimintai berkah itu, dimintai agar apa? Anaknya yang hilang itu dikembalikan, dimintai agar apa? Barang yang hilang itu tolong dikembalikan dan seterusnya. Padahal mereka tidak mampu apa-apa. Kita lihat di sini sahabiat yang mulia ini dan sangat dimuliakan oleh Rasulullah. Bahkan dia senantiasa ada di masjid dan keutamaan di masjid ini banyak sekali. Ternyata Rasulullah telah mengatakan kubur-kubur ini tetap gelap sampai apa? Datangnya syafaat dari orang yang masih hidup tadi, terutama dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan yang bukan sahabat, yang amalannya sangat jauh daripada apa? Kualiti amalan para sahabat. Kemudian dikatakan masih mampu untuk memberikan keberkahan atau menolak kecelakaan dan seterusnya. Dia tidak mampu menguasai manfaat ataupun madarat. Rasulullah sendiri dikatakan oleh Allah Ta'ala apa itu? Qul la amliku li nafsi naf'a wala dharra. Katakan, saya ini tidak berkuasa terhadap diri saya sendiri apa manfaat ataupun madarat. Padahal Rasulullah masih hidup, padahal amalannya paling bagus dan kekuatannya paling hebat dan imannya paling kuat dan juga apa? Beliau kedudukannya paling dekat di sisi Allah. Ternyata Allah suruh untuk mengucapkan itu dan kalimat Allah adalah benar.
Bagaimana dengan orang yang sudah mati dan dia bukan rasul dan bukan sahabat lagi? Maka harusnya apa? Akidah itu diperbaiki agar orang meletakkan segalanya tepat pada tempatnya. Akibatnya apa? Banyak orang-orang yang berbuat jelek kepada para ulama. Bukan ulama itu dikasih syafaat dengan apa? Dengan doa-doa untuk mereka, mendoakan rahmat untuk mereka, tapi justru malah dimintai ini dan itu. Ini adalah kata para ulama isaah terhadap orang yang dikubur. Berbuat jelek kepada orang yang dikubur, bukan dikirimi hadiah yang bermanfaat, justru malah dimintai perkara yang di luar kemampuan mereka. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.